Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Syaradisa Putri dari kelas 11 TKJ 1 di SMKN 1 Majalengka. Nah, di sini aku mau ngejelasin sebelumnya aku mau ngejelasin dulu mengenai remote server. Nah, setelah aku menjelaskan, aku akan mencontohkan bagaimana praktek konfigurasi remote server di dalam Debian. Nah, yang pertama itu apa sih remote server? Remote server atau remote access adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja berdasarkan terkoneksinya ke internet atau jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan di mana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data, serta administrasi jaringan lainnya tanpa perlu mengatur pada server pusat karena dapat dilakukan dengan jarak yang jauh, asalkan masih terhubung dengan jaringan tersebut. Nah, terus setelah itu ada di antaranya fungsi remote server. Yang pertama yaitu mengubah setting registry komputer lain. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer. Yang ketiga, yaitu membagi sumber daya dari jarak jauh. Yang keempat, membatasi penggunaan software yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pemeliharaan atau maintenance dari jarak jauh. Nah, mode umum dari remote access yaitu remote server atau remote access ada dua, yaitu mode desktop atau GUI, misalnya remote desktop, VNC, dan Redmin. Yang kedua yaitu ada mode text atau mode CLI, misalnya Telnet, Secure Shell, SSH, RAW, Ryujin, dan Serial. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorialnya itu berupa konfigurasi Secure Shell atau SSH. SSH merupakan sebuah port yang memiliki cara komunikasi yang telah dienkripsi, yang berarti data yang dikirim melalui port SSH tidak bisa dibajak oleh para pembajak atau penyadap jaringan karena tidak bisa mengartikannya, sehingga komunikasi yang dilakukan sangat aman. Nah, berikut penjelasan dari saya. Setelah ini kita akan langsung menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu kita klik menu start untuk masuk ke dalam Debian-nya. Di sini memang loadingnya agak lama, jadi teman-teman tunggu saja ya. Nah, di sini sudah tertera layar hitam seperti kemarin. Untuk masuknya nanti seperti biasa kita ketik root. Lalu kita ketik enter. Lalu kita masukkan passwordnya seperti biasa, yaitu angka 1. Lalu kita enter lagi. Terus kita ke menu device. Lalu kita ke bagian optical drive. Nah, di sini kita memasukkan Debian DVD 1-nya. Lalu setelah itu kita ketik perintah apt strip cd-rom spasi add. Lalu kita klik enter. Kita tunggu saja. Terus enter lagi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita ketik apt strip get update. Lalu kita klik enter.
Nah, jika sudah seperti ini, kita mulai ke tahap penginstalasiannya dengan ketik apt strip get install spasi ssh. Lalu kita klik enter, Nah, di sini ada pertanyaan berupa do you want to continue? Kita ketik Y lalu enter untuk jawaban yes. Kita tunggu dulu. Gak lama seperti biasa. Nah, ini instalasinya sudah selesai. Lalu kita masuk ke konfigurasi SSH-nya dengan cara ketik nano spasi garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD underscore config. Kita enter. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa memakai panah yang ada di keyboard teman-teman untuk ke bawah. Nah, di sini itu ada tampilan port. Nah, teman-teman bisa merubah portnya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, tapi untuk di sini aku nggak bakal rubahnya, jadi bakal di port 22 aja. Nah, lalu kita lanjut aja ke bagian bawah, ke bagian permit root login. Terus kita ke bagian without password. Nah, bagian tulisan without passwordnya ini kita hapus dan nantinya kita ganti menjadi kata no. Lalu setelah ini kita simpan dengan cara ctrl+o. Lalu kita enter. Dan kita ketik lagi Ctrl X. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan merestart SSH-nya dengan cara ketik garis miring etc garis miring init.d lalu ketik lagi garis miring SSH garis miring SSH restart. Kita enter. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita ketik akan mengecek SSH-nya dengan cara ketik systemctl spasi status spasi SSH. Jadi sistem menggunakan kata systemctl SSH serve status SSH lalu kita enter. Terus di sini sudah ada statusnya yaitu aktif. Terus setelah itu kita ketik add user spasi user SSH. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini kita ditanyai passwordnya. Kita masukin angka 1 sama seperti sebelumnya. Masukin lagi untuk mengecek lagi angka 1. Lalu terus setelah tampilan seperti ini, kita tekan enter sampai pertanyaannya itu selesai. Nah, lalu setelah seperti ini, kita ketik sudo spasi systemctl spasi enable SSH
Terus seperti biasa enter lagi. Nah, lalu kita bisa langsung masuk ke command prompt saja. Sebelumnya mohon maaf, tadi aku udah coba, tapi ada yang gagal, jadi kita akan coba ulang kembali dengan cara ketik if config. Lalu kita ketik enter. Nah, setelah tampilan seperti ini, di sini itu sudah tertera IP address-nya, yaitu 192.168.56.102. Nah, ini IP kita. Kita akan membuat user SSH untuk kita dengan cara add user SSH. Jadi tadi diulang. Kita ketik enter, klik enter. Nah, setelah seperti ini, setelah seperti tadi, kita langsung saja buka command prompt, lalu ketik ping, lalu masukkan IP address yang tadi kita dapat, 192.168.56.102. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah tertera ya bahwa sudah aktif. Lalu kita setelah ini langsung saja buka aplikasi Putih. Nah, untuk di bagian hostname ini kita bisa masukkan IP address yang sudah tadi kita dapat. 192.168.56.102. Nah, untuk bagian portnya kita tetap saja 22. Sebenarnya teman-teman bisa ganti sesuai port yang di awal dirubah, karena tadi kita tidak merubah, tetap di 22. Jadi kita masih di 22, lalu open. Nah, setelah ini setelah putihnya seperti ini, kita login dengan mengetik user SSH, enter, lalu kita masukkan password yaitu angka 1 seperti di awal, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, sudah masuk. Nah, tandanya itu ada logo dolar di paling bawah sini nih. Nah, kita akan mencoba masuk masuk ke super user dengan perintah su. Lalu kita masukkan passwordnya angka 1. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk karena ditandai dengan pagar seperti ini. Lalu kita akan pindahkan ke bagian CD root dengan ketik CD, enter lagi. Nah, aku di sini bakal ngasih contoh untuk reboot servernya dengan ketik reboot lalu enter. Nah, di sini otomatis si bagian awalnya ini akan kembali merestartnya karena di aplikasi putihnya kita sudah mereboot dari klien menggunakan SSH. Nah, segitu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.